Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap sehat semua ya. Walaupun kamu masih belajar dari rumah, tapi harus tetap semangat. Materi yang akan kita bahas kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu menyusun prosedur. Dengan KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, KD 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu sering mendengar keluhan dari siswa yang katanya, kalimat begini yang sering Ibu dengar dari banyak siswa. Jadi, supaya kesulitan seperti itu teratasi, Ibu kasih tipsnya, tentunya perlahan tapi pasti ya. Yang pertama yang kamu lakukan itu yaitu latihan bahasa baku. Kedua, proaktif memahami definisi. 3, latihan struktur kalimat. 4, jangan takut salah, artinya terus mencoba ya. Yang kelima, membaca dan membaca. Jadi, yuk kita tingkatkan kemampuan bahasa Indonesia kita dengan mengikuti tips tersebut. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Ikuti terus video ini supaya wawasan mengenai bahasa Indonesia lebih mantap lagi. Berbicara tentang teks prosedur, tentunya kamu masih ingat ya pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kebahasaannya. Ketiga ini perlu kamu ketahui karena tujuan pembelajaran ini kamu harus mampu menganalisis teks prosedur dengan mengungkapkan struktur dan kebahasaannya. Sesuai dengan materi kita kali ini, Ibu akan berikan satu contoh teks prosedur untuk kita analisis bersama. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Ibu ambil contoh prosedurnya dari okezone.com dengan judul Cara Mudah Mewarnai Rambut Sendiri di Rumah. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis strukturnya, yaitu struktur tujuan. Sebelumnya kamu telah mempelajari bagian dari tujuan itu apa, yaitu pada umumnya berisi judul dan pernyataan umum. Pada contoh ini jelas sekali ya mana itu judulnya, yaitu cara mudah mewarnai rambut sendiri di rumah. Terus Bu, pernyataan umumnya yang mana? Nah, kamu harus tahu dulu pernyataan umum itu apa. Pernyataan umum itu berisi penjelasan umum tentang sesuatu dan hanya sebagai pengantar saja. Nah, yang mana pernyataan umumnya? Nah, ini semua bagian pernyataan umum ya, isinya sebagai motivasi tentang hal apa yang akan dilakukan. Jadi, judul dan pernyataan umum disebut dengan tujuan. Sekarang kita analisis langkah-langkahnya ya. Yang mana merupakan langkah-langkah? Nah, wah, kalau ini mudah Bu. Yang mana? Yuk kita lihat sama-sama. 1. Cuci rambut Anda 2 hari atau sehari sebelum melakukan pewarnaan. 2. Pilih warna yang Anda sukai. 3. Sediakan 2 kotak pewarna rambut. 4. Lakukan tes pada rambut dan kulit. 5. Lindungi baju dan lingkungan sekitar Anda. 6. Sisir rambut Anda. 7. Lindungi bagian telinga dan leher dengan vaselin atau lip balm. 8. Bagi rambut Anda menjadi beberapa bagian. 9. Campur bahan pewarna. 10. Aplikasikan mulai dari akar rambut. 11. Tunggu 20-30 menit. 12. Bilas rambut Anda dengan bersih. Nah, kamu perhatikan langkah
pertama sampai dengan langkah ke-12, semua ini memiliki keterangan semuanya ya. Nah, kamu masih ingat apa tujuan dari keterangan? Yaitu untuk mempermudah si pembaca mengikuti atau melakukan tips dari si penulis. Oke, sekarang struktur yang kita analisis yaitu penegasan ulang. Apa penegasan ulang, Bu? Nah, penegasan ulang ini isinya tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak dicantumkan. Sekarang kamu perhatikan, adakah penegasan ulang pada contoh prosedur ini? Nah, ada Bu, yang mana? Nah, ini bagian penegasan ulangnya. Nah, di sini penegasan ulang penulis mengajak kita atau memotivasi kita untuk dapat melakukan tipsnya dan mengajak menggunakan produk yang ia sarankan. Oke, untuk bagian struktur sudah kita analisis bersama. Sekarang yang akan kita analisis yaitu kaidah kebahasaan. Pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif mengandung unsur permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Ayo kita cari sama-sama. Nah, ini kita temukan ada kata cucilah, sediakan, sebaiknya. Kalau kamu perhatikan lebih detail, pasti masih banyak kata-kata kerja imperatif di sini ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Kedua, kata konjungsi. Nah, mari kita perhatikan sama-sama. Oh, ada kata setelah, kemudian. Berikutnya, pernyataan persuasif. Ya. Mana yang merupakan pernyataan persuasif? Persuasif itu apa? Persuasif itu bisa diartikan ajakan atau meyakinkan ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan tahap ke-12 ini merupakan proses penting dan bla 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 bla. Nah, dari kalimat ini meyakinkan pembaca kalau tidak membilas rambut dengan bersih, maka akan mengakibatkan rambut dan kulit kepala menjadi rusak. Keempat, berikutnya kata teknis. Apa kata teknis, Bu? Nah, kata teknis ialah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Mari kita perhatikan seberapa kaya ya penulis dengan kata teknis. Di sini penulis ada menggunakan kata lip balm yang artinya apa? Yuk. Ya, pelembab. Vaselin ini bukan kata teknis kah, Bu? Nah, jawabnya itu tidak ya, karena ini merupakan nama produknya. Yang kelima atau yang terakhir dianalisis adalah gambaran benda atau alat. Pada contoh ini, penulis menggunakan alat apa yuk? Ada sarung tangan, mangkuk, shower cup. Oh iya, shower cup ini juga termasuk kata teknis ya. Nah, oke, demikian cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan judul Cara Mudah Mewarnai Rambut Sendiri di Rumah. Gampang kan? Gampang. Saya yakin kamu bisa belajar bahasa Indonesia kalau kamu menekuninya. Ingat, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dan channel ini kalau video ini bermanfaat bagimu. Salam literasi.